Secara umum, koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Menurut Kartasputra, Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal. Orang-orang yang kesemuanya menjadi anggota koperasi itu secara bersama-sama bergotong royong berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, alokasi dana koperasi dapat dialokasikan untuk cadangan yang berfungsi sebagai dana pengembangan usaha. Alokasi dana koperasi juga dapat dialokasikan untuk anggota sesuai jasa masing-masing atas transaksi pelayanan dan atas modal yang telah disetor. Berikut adalah contoh pembagian sisa hasil usaha koperasi dapat ditentukan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Berikut penelitian terdahulu yang saya dapatkan, yaitu karya ilmiah dari Alia Suci dan Nesti Hapsari dari Universitas Singaperbangsa Karawang pada tahun 2023. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya teliti, yaitu pada penelitian terdahulu meneliti alokasi dana desa yang fokus terhadap dana desa, apakah sudah efektif dan efisien alokasi dana untuk pembangunan sarana dan prasarana masyarakat. Sedangkan yang saya teliti yaitu apakah efisien dan efektif mengenai alokasi dana terhadap anggota koperasi. Pada kajian teori yang saya tinjau yaitu tinjauan tentang analisis. Terdapat pengertian analisis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis merupakan suatu bentuk pengkajian terhadap sesuatu, penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis juga sangat dibutuhkan dalam menganalisa dan mengamati sesuatu yang memiliki tujuan guna mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, tinjauan tentang realisasi. Laporan realisasi anggaran didefinisikan sebagai alur di mana untuk mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasikan, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan mengenai informasi keuangan yang dipakai pada manajemen sebagai perencanaan, mengevaluasi serta mengontrol organisasi dalam menunjukkan adanya ketepatan pada penggunaan sumber daya dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, tinjauan tentang alokasi dana. Terdapat definisi alokasi dana dan prinsip-prinsip pengelolaan alokasi dana. Dan terdapat salah satu prinsipnya, yaitu alokasi dana dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali. Tinjauan selanjutnya yaitu tinjauan tentang koperasi. Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama-sama melalui perusahaan koperasi yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Pada definisi tersebut terdapat 4 tata kelola koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam. Yang pertama, koperasi otonom berdiri sendiri. Yang kedua, koperasi adalah perkumpulan orang, berarti bahwa koperasi memiliki kebebasan untuk mendefinisikan orang-orang sesuai dengan ketentuan hukum yang dipilihnya. Yang ketiga, orang-orang bersatu secara sukarela. Dan yang terakhir, anggota memiliki kebutuhan yang sama. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai jenis pendekatan penelitian yang menuntut peneliti untuk mengambil kesimpulan berdasarkan pandangan-pandangan yang diperoleh dari partisipan. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan adalah data yang berbentuk kata-kata atau gambar dan bukan angka. Pada prosedur pengumpulan data terdapat 3 macam teknik, yaitu yang pertama interview atau wawancara. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-response. Manfaat dari wawancara yaitu memperoleh jawaban yang bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. Selanjutnya, observasi. Dalam penelitian ini, jenis observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi non-partisipan, karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pengalokasian dana koperasi di Yayasan Usman Al-Farsi Pamekasan. Dengan mengamati, meninjau, memperhatikan, dan meneliti fenomena yang terjadi di tempat. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Metode dokumentasi diantaranya mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, dan agenda.